Investasi bodong yang diduga dilakukan oleh oknum polisi di Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Gorontalo. Aksi yang telah dilakukan 2 kali sepanjang bulan Januari itu meminta pelaku diproses hukum dan mengembalikan modal para korban yang disetor. Saat ini juga pihak kepolisian telah menetapkan AY alias Rinto, owner FX Family. Ini salah satu anggota polisi bersama dengan istrinya sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Oke, pagi hari ini kita akan coba dalami sebetulnya bagaimana sih awal mula ceritanya, kenapa kemudian ada puluhan desa di wilayah Gorontalo yang bisa terjerat dalam investasi bodong ini, Bay? Ya, kita akan berbincang dengan Nahemya Bawole, Kades Karangetang. Selamat pagi, Pak Nahemya. Selamat pagi. Pagi. Sehat, Pak? Ya, selamat pagi. Ya, Pak Kades, kita pengen tahu, Pak, ceritanya bagaimana sih, Pak, akhirnya hampir satu desa ya, Pak, ya, tertipu ikutan investasi bodong ini, Pak? Ya. Ya, Pak Nahem ya? Ya, boleh cerita kepada kami, Pak, gimana ceritanya, Pak, sampai hampir mayoritas satu desa ini ikut investasi bodong ini, Pak? Ya, awalnya sih kami sesungguhnya tidak begitu. Pak Nahem? Halo? Tapi karena kami melihat langsung bahwa kelipatan 27% itu dinikmati oleh bagian masyarakat. Bahkan ada yang sudah berjalan 8 bulan menerima itu. Pak Nahem? Banyaklah. Ya, siap. Pak, mohon maaf bisa dikencangkan sedikit, Pak, suaranya, Pak. Kami kurang mendengar secara jelas, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Ya, jadi kemarin itu sebagian besar warga masyarakat punya awalnya itu tidak meyakini investasi bodong ini. Tapi karena ada beberapa warga yang ikut dan sebagian masyarakat melihat langsung bahwa yang tersebut itu benar-benar mereka terima. Sehingga masyarakat berakibat pengaruh dengan investasi bodong ini. Karena memang dilihat langsung mereka menerima 27% yang disampaikan, bahkan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, Pak, berapa orang sih, Pak, yang ikutan investasi bodong ini, Pak, dari desa Bapak? Ya, warga saya di Karangetan ada kurang lebih 213 kepala rumah tangga, Pak. Ya. Jadi yang tidak ikut itu tinggal 4 rumah tangga. Oke. Berarti 209 kepala keluarga ya, Pak, yang ikut ya, Pak? Iya. Oke. Itu berapa, Pak? Mungkin Pak Nahem juga sempat mendengar ya dari warga. Berapa sih mereka berinvestasinya, nilai investasinya berapa, Pak? Ya, nilainya itu tidak berbeda-beda. Ada yang besarannya sekitar 5 juta, bahkan ada yang 10 juta, bahkan ada yang lebih. Sudah sejak kapan itu, Pak, investasinya? Itu sejak 2020 kemarin. 2020, berarti tahun lalu ya? 2020 ya. Pada akhirnya kemudian ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan juga dikatakan bahwa investasi bodong ini gimana ceritanya, Pak? Bagaimana, Mbak? Ya, Pak Nahem? Gimana? Ya, akhirnya ini Ya, ketahuan bahwa investasi ini bodong, begitu gimana, Pak, ceritanya, Pak?
Kami dapat informasi ataupun ketika pencairan selanjutnya kepada para nasabah itu, jadi sudah tidak jalan lagi. Oke. Oke, baik. Bagaimana jadi mereka setiap bulan di tanggal tersebut, misalnya kita masukkan tanggal 10, itu berarti setiap tanggal 10 bulan berjalan masyarakat itu menerima bunganya sejumlah 27%. Setelah memasuki bulan November itu tidak jalan lagi. Oke. Pak Nahem, baik. Terima Ya, kasih ya. banyak atas informasinya Pak Nahem. Tentu nanti kita tunggu ya bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Pak Nahem sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Nahem. Ya, selamat pagi. Ya, jadi tentu kalau kita bicara soal investasi, sekali lagi legalitasnya juga perlu dicek dan lain sebagainya. Ini harus dikedepankan ya, Bay ya? Ya, paling gampang mengenali ciri-ciri investasi ini adalah ketika ada janji manis lah ya, mengembalikan returnnya atau uang investasinya dengan nilai yang cukup tinggi dengan jangka waktu yang sangat singkat. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, karena memang kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, ini polanya hampir sama ya. Jadi betul. nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.